Dr. Ali Mahfud SPHI MSI. Apalnya kita? Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Ansor Desa Sukahurip, wabil khusus ketua sahabat Hafiz, juga yang saya hormati segenap pengurus Majlis Zikir dan Sholawat, wabil khusus ketua sahabat Al-Falah, pada segenap anggota Ansor, sahabat Ansor, juga kepada sahabat Banser, komandan-komandan Banser, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Kita sama-sama belajar, sama-sama menyelami nikmatnya ilmu. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Allahumma amin. Para sahabat-sahabati yang saya banggakan, saya diberikan amanah oleh pengurus Masjid Zikir Sholawat untuk menyampaikan materi kajian rutinan yang kedua. Yang kedua yaitu terkait akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam Ahlussunnah wal Jamaah ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua fikih Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang ketiga akhlak atau tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pada kesempatan malam hari ini tidak mungkin kita akan membahas 3 ruang lingkup yang tadi karena terlalu panjang. Kalau dibahas nanti sampai subuh. Yang kuat hanya Komandan Ahmad yang biasa begadang. Kali ini kita hanya khusus membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk pembahasan berikutnya, baik terkait fikih ataupun tasawufnya, nanti bisa dikaji di bulan-bulan berikutnya. Tentunya kita sudah pernah belajar tentang pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sering kita belajar ketika Lailatul Istima', Yaumul Istima', kemudian juga dalam beberapa kajian ke-NU-an di wilayah Kecamatan Pamarican, sehingga saya tidak perlu lagi mendefinisikan, menjelaskan tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Masih ingat sedaya nggih? Masih lah, insyaallah. Untuk itulah kali ini kita akan belajar sedikit tentang sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita belajar siapa sih yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kenapa kita jatuhkan pilihan kepada madhab Asy'ari dan juga madhab Maturidi, tidak madhab yang lain. Para sahabat yang kami banggakan, Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai sebuah nama, belum muncul pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang zaman Rasul itu belum ada istilah atau nama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ada apa? Yang ada itu ya muslim, kafir, sama munafik. Jadi kalau zaman Nabi itu kalau gak muslim ya munafik. Munafik itu hanya menampakkan Islam, keimanan dalam mulutnya, saya iman, tetapi hatinya tidak iman. Kemudian yang ketiga kafir. Kafir itu ada orang yang musyrik, ada yang penyembah berhala, ada juga Yahudi dan Nasrani. Itu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum muncul nama Ahlussunnah wal Jamaah. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, segala hal yang terkait permasalahan khususnya dalam keagamaan
terkait masalah Al-Quran dan hukum-hukumnya langsung ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu pintu. Ketika sahabat bingung, ya tanya ke Rasul. Ini maksud ayatnya bagaimana sih Rasul? Suatu ketika ada sahabat tanya, bingung ketika memahami ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di situ ada ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ada kata dzulmun, dolim. Maksud dolim di situ apa sih Kanjeng Nabi? Sama Kanjeng Nabi dijelaskan bahwa dolim adalah inna syirka la dzulmun adzim. Yang dimaksud dengan dolim dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin adalah syirik. Dan begitu banyak persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh sahabat langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW, karena Nabi diutus salah satu tugasnya adalah sebagai mubayyin. Mubayyin, penjelas Al-Quran. Di penafsir utamanya ya Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada masa Nabi itu tidak ada istilah madhab-madhaban, madhab A, madhab B, madhab C, madhab D, tidak ada. Zaman Nabi ya kalau nggak mukmin ya kafir ya munafik, nggak ada madhab-madhaban. Satu dalam satu soft mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini bisa diterima nggih? Jadi sebagai sebuah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu belum muncul pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada masa ini para sahabat ketika menghadapi masalah langsung ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada masa kanjeng Nabi. Nabi itu wafat tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi itu di Madinah 10 tahun lebih sedikit, tahun 11-nya wafat. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, maka datanglah masa apa? Setelah Nabi masa sahabat. Nah, masa sahabat. Nabi wafat, kemudian masanya masa sahabat. Ketika Nabi wafat, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nabi itu belum dimakamkan. Posisi Nabi belum dimakamkan, baru saja wafat. Nabi belum dimakamkan. Sebagian sahabat sudah mulai membahas siapa sih pengganti Nabi Muhammad SAW. Siapa khalifah yang akan menggantikan Nabi? Itu belum dimakamkan. Nah, berkumpullah sahabat Ansor, berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi posisi Nabi itu belum dimakamkan. Sebagian sahabat Ansor itu kumpul di Saqifah Bani Sa'idah, ingin mencari siapa sih pengganti Nabi, khalifahnya Nabi siapa. Kemudian Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sama Umar mendengar berita bahwasanya ada orang Ansor kumpul. Kemudian sahabat Abu Bakar dan Umar mendatangi kumpulan yang ada di Saqifah Bani Sa'idah. Oh, ternyata di situ lagi pada musyawarah siapa sih yang akan menjadi khalifatul Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada diskusi, kira-kira nanti yang jadi khalifah dari Ansor atau dari kalangan Muhajirin. Dari kalangan Ansor mengajukan nama Sa'ad. Dari kalangan Muhajirin ada nama Abu Bakar As-Siddiq. Itu posisi Nabi belum dimakamkan, sudah mulai membincangkan siapa pengganti Nabi di Saqifah Bani Sa'idah. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih sibuk ngurus jenazah Nabi dan keluarganya masih sibuk. Nah, kemudian di Saqifah Bani Sa'idah itulah diputuskan bahwasannya yang menggantikan Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa yang dipilih adalah Sayyidina Abu Bakar? Karena Abu Bakar adalah orang yang sangat setia dengan Nabi, yang mendampingi Nabi hijrah ke Madinah, yang mendampingi Nabi di Gua Sur ketika bersembunyi. Kemudian Abu Bakar lah yang ditunjuk oleh Nabi menjadi badal Nabi mengimami sholat, padahal Nabi masih hidup.
Sehingga karena banyak pertimbangannya, keutamaan beliau, keilmuan beliau, maka ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama menggantikan sepasca wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira di masa Abu Bakar sudah muncul Ahlussunnah wal Jamaah belum? Sudah ada nama Ahlussunnah wal Jamaah belum? Belum ada, belum ada. Masa Abu Bakar belum ada. Meskipun di masa Abu Bakar banyak terjadi kekisruhan. Salah satunya muncul Nabi abal-abal, Nabi palsu. Ada Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah tukang hoak, tukang bohong. Musailamah Al-Kadzdzab, tukang bohong. Jadi kalau tukang hoak, suka nge-share hoak di WA, juluki Al-Kadzdzab, banyak bohongnya. Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu yang ada di masa Abu Bakar As-Siddiq, diperangi sampai mati. Kemudian ada pembangkang zakat, tidak mau bayar zakat. Karena zakat sebagai pokok rukun Islam, maka yang pembangkang tidak mau bayar zakat juga diperangi. Itu masa Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Abu Bakar As-Siddiq juga belum muncul nama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar sudah nulis wasiat. Besok kalau saya meninggal, ya kalau wafat, maka yang akan menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Jadi sebelum Abu Bakar wafat sudah berwasiat. Setelah bertanya-tanya ke sana kemari, tanya kepada sahabat-sahabat yang utama, tanya kepada Abdurrahman bin Auf, tanya kepada Utsman, akhirnya ditunjuklah pengganti Abu Bakar sesuai wasiat beliau yang menggantikannya, yang menjadi khalifah yang kedua, yaitu Sayyid Umar bin Khattab. Umar bin Khattab penggantinya. Kira-kira nama Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada apa belum? Belum ada. Kok tahu betul itu ya? Kira-kira pada masa Umar belum keluar nama institusi Ahlussunnah wal Jamaah, belum muncul. Ya masih mukmin, kafir, munafik, masih ada kayak gitu. Belum ada istilah yang madhab-madhaban. Masa Umar, ketika masa Umar bin Khattab meluaskan kekuasaan Islam di beberapa negara, di beberapa daerah. Nah, itu masa Umar bin Khattab. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya berkuasa di suatu daerah merasa sakit hati, orang Yahudi. Sehingga pada akhir hayatnya kan Sayyidina Umar itu dibunuh, wafatnya dibunuh sama orang Yahudi yang namanya Abu Lu'lu'ah. Itu yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab ketika sholat. Itu salah satu sebabnya karena sakit hati, dendam kesumat karena perluasan Islam yang semakin melebar, sehingga ada orang-orang yang tadinya berkuasa tidak bisa menjalankan kekuasaannya lagi. Akhirnya sakit hati, yang namanya Abu Lu'lu'ah menikam Sayyidina Umar bin Khattab ketika sedang sholat. Nah, istilah Ahlussunnah wal Jamaah belum muncul juga. Kemudian sepeninggal Umar bin Khattab diadakan pemilihan pengganti Umar melalui tim formatur. Jadi kalau Abu Bakar itu belum ada tim formaturnya, Umar juga penunjukan dari Abu Bakar. Sayyidina Utsman itu melalui tim formatur. Ada 6 orang sahabat-sahabat yang utama, sahabat-sahabat yang sudah diakui kredibilitasnya. Salah satunya ada Ali bin Abi Thalib. Di situ 6 orang memilih kira-kira siapa sih yang menggantikannya. Maka yang keluar menjadi nominasi utama yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Itu Sayyidina Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Nah, pada masa Utsman itu banyak sekali pemberontakan. Karena banyak yang merasa kecewa. Karena orang-orang Islam semakin banyak melebarkan sayapnya, dakwah di beberapa daerah, kemudian bisa menguasai daerah tersebut. Nah, kemudian banyak tukang fitnah yang muncul, tukang fitnah, tukang provokator, tukang penyebar kebohongan muncul, sehingga terjadilah demo kemudian
para pendemo itu mengepung rumah Sayyidina Utsman di Madinah. Jadi pusat pemerintahan Islam pada masa Utsman itu di Madinah. Rumah Utsman itu dikepung. Nah, kemudian Sayyidina Utsman dibunuh pagi hari ketika sedang membaca Al-Quran. Posisi sudah sepuh. Nah, Sayyidina Utsman nggak mau ditawari sama tentara-tentara, apa kita serang saja mereka, nggak mau, karena tidak mau mengotori kota Madinah yang di dalamnya ada makam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Utsman wafat, kemudian terjadi pemilihan lagi. Kemudian yang menggantikannya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib inilah pemerintahan Islam pindah, yang tadinya di Madinah pindah kemana? Ke Kufah. Makanya di Irak, Kufah, Baghdad itu Islamnya maju sekali setelah dipindahkan ke pusat pemerintahannya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sana muncul ulama-ulama besar. Salah satu ulama dalam bidang qiraat yaitu Imam Hafiz. Nah, kita kalau baca Quran, kita ikutin siapa? Qiraatnya Imam Asim riwayat Hafiz. Itu orang Kufah, orang Irak. Nah, jadi kita nggak ngikutin ulama-ulama di Madinah, di Mekah. Kita ngikutin yang dari Kufah. Tapi itu menjadi qiraat yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Itu qiraatnya Imam Asim riwayat Hafiz, itu di Kufah. Setelah dipindah ke sana, luar biasa perkembangan agama Islam, ilmu-ilmu agama Islam pesat. Nah, di masa Ali lah, di masa Sayyidina Ali inilah mulai muncul friksi-friksi, mulai muncul perpecahan. Pertama, karena terbunuhnya Sayyidina Utsman, para sahabat menuntut agar para pembunuh Sayyidina Utsman segera dihukum qisas, segera ditangkap, dihukum, dipenggal. Tapi ternyata sama Sayyidina Ali gak dihukum-hukum. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya kalau dihukum itu kan tokoh-tokoh, misalkan tokoh-tokoh dari sebuah wilayah. Nanti kalau ditangkap, dibunuh, dihukum, nanti pada tambah keributan lagi. Akhirnya dan belum jelas siapa pembunuhnya, siapa dalang dari pembunuhan Sayyidina Utsman. Akhirnya didemo. Salah satu yang menuntut segera dihukum qisas pembunuh Utsman yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga menuntut segera dihukum pembunuh Sayyidina Utsman. Demo, berangkat mengajak tentara-tentara, mengajak para sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya Zubair bin Awam, mengajak para sahabat, ingin menyampaikan aspirasi harus segera ditangkap pembunuh Sayyidina Utsman. Akhirnya bertemu dengan Sayyidina Ali, musyawarah, kemudian disepakati sama Sayyidina Ali akan segera ditangkap, kemudian pulang. Rombongan Sayyidah Aisyah pulang. Nah, di tengah itu diprovokasi, difitnah lagi, diprovokasi, akhirnya terjadi peperangan karena diprovokasi. Karena ada orang-orang tukang fitnah yang nggak setuju kalau Ali sama Sayyidah Aisyah itu berdamai, diprovokasi. Akhirnya perang antara menantu yaitu Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Aisyah, mertuanya, kan istrinya Nabi Muhammad. Ya. Perang. Namanya perang apa? Perang Jamal. Namanya perang Jamal. Nah, yang meninggal berapa? Yang meninggal itu 10.000 orang Islam. Sesama orang Islam perang pada waktu itu 10.000. Nah, kemudian perang lagi. Perang lagi. Sayyidina Ali juga dituntut segera menangkap pembunuh Sayyidina Utsman, dituntut sama gubernur Syam. Walaupun masih bagian dari khalifahnya Sayyidina Ali. Gubernur Syam yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan datang bawa pasukan. Akhirnya terjadi perang yang namanya perang Siffin. Di perang apa? Siffin. Terjadi perang Siffin antara tentaranya Ali bin Abi Thalib dengan tentaranya Muawiyah, gubernur Syam, bawa pasukan. Perang lagi antara orang Islam dengan orang Islam. Perang. Nah, di tengah-tengah peperangan, pasukannya Sayyidina Muawiyah sudah mau kalah.
sudah mau kalah. Nah, ketika sudah mau kalah, Amr bin As itu kan ahli strategi perang, ya. Strategi perang. Amr bin As itu ahli strategi perang. Nah, kemudian mengusulkan agar ada tahkim, jadi ada arbitrase, biar nggak terjadi perang lah, gencatan senjata dengan mengangkat Al-Quran, mushaf Al-Quran di tombak. Ayo berdamai aja, damai kayak gitu. Akhirnya terjadi perdamaian, terjadi arbitrase antara pasukannya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Gitu. Nah, karena terjadinya perdamaian inilah ada yang nggak setuju, ada yang tidak setuju. Akhirnya keluar dari barisan. Bahasa Arabnya keluar apa? Khoroja, khorijun. Ada yang keluar. Ngapain sih? Ini malah keluar, berhenti perangnya gitu. Pokoknya perang, mati sendiri gitu. Ngapain berhentian? Perangnya sampai mati. Keluar dari barisan. Namanya apa? Khawarij. Nah, di masa Sayyidina Ali sudah muncul Khawarij. Jadi awalnya itu ya politik, nanti berkembang ke akidah. Nah, Khawarij ini sembarangan akhirnya mengkafirkan. Sayyidina Ali kafir, Sayyidina Muawiyah kafirnya kafir. Jadi yang masuk surga cuma Khawarij nantinya, kafir semua, gara-gara menerima tahkim tadi. Nah, kemudian yang tetap setia kepada Sayyidina Ali, yang tetap berperang bersama Ali, setia, loyal, pasukan yang loyal, itu namanya Syiah. Jadi awalnya Syiah itu ya politik, awalnya bagus mendukung kekhalifahan Sayyidina Ali, lama-kelamaan nanti ada yang melenceng. Nah, jadi di masa Sayyidina Ali itu sudah mulai muncul bibit-bibit perpecahan dalam Islam. Munculnya Khawarij, munculnya Syiah. Juga terjadi peperangan, terjadi fitnah. Diawali dengan fitnah terbunuhnya Utsman, dilanjutkan dengan fitnah yang lebih besar, peperangan Sayyidina Ali dengan Aisyah, perang Jamal, kemudian perang lagi Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah yang namanya perang Siffin, kemudian muncullah Khawarij, muncullah Syiah. Nah, ini belum mulai muncul. Nama Ahlussunnah wal Jamaah belum muncul. Nah, lalu sikap kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana menyikapi ini? Kok sahabat pada perang sih kayak gitu? Kok Islam pada perang dewek, sahabat kok perang sih? Nah, sikap kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah itu harus moderat, tengah. Jangan gegabah ngomong ke sahabat jeblek kayak gitu misalnya. Nah, bila-bila kepriwe sahabat mencicip jabatan itu nggak boleh, itu mah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, nggak boleh. Yang suka mencari sahabat itu ya golongan Syiah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sampai mencaci para sahabat, karena sahabat Nabi itu sudah mendapatkan garansi dapat ridhonya Gusti Allah. Kurang sah. Sahabat itu dijamin wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Gusti ridhoina Gusti Allah sahabat. Kurang sah. Jadi nggak boleh, jangan sampai dengan adanya kejadian fitnah tersebut kita gegabah mengatakan sahabat itu macam-macam suudzon, dan itu tidak boleh. Sehingga kita berpandangan bahwasanya Sayyidina Ali punya ijtihad, Sayyidah Aisyah punya ijtihad, Sayyidina Muawiyah punya ijtihad. Kalau ijtihadnya benar pahalanya 2, ijtihadnya salah pahalanya 1. Jadi benar semua akhirnya. Sayyidah Aisyah melakukan itu ya karena kebenaran, Sayyidina Ali juga alasannya kebenaran. Sayyidina Ali ketika perang dengan Sayyidina Muawiyah juga alasannya kebenaran, demi kebenaran. Sayyidina Muawiyah juga alasannya kebenaran. Jadi kita nggak boleh menyalahkan sahabat yang satu, membenarkan sahabat yang lain, karena sudah dapat garansi radhiyallahu anhum wa radu an. Sudah dapat ridhonya Gusti Allah, jangan macam-macam kita. Jadi ibaratnya seandainya kita sedekah emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyetarai
satu moodnya, satu genggaman tangan dari sahabat, bahkan setengahnya. Jadi kita selaku ahlu sunnah wal jamaah jangan sampai mencaci para sahabat Nabi. Kesemuanya berlandaskan ijtihad masing-masing untuk tujuan mendapatkan kebenaran. Masing-masing punya ijtihad. Nah, jadi di masa Sayyidina Ali mulai muncul. Kemudian setelah Sayyidina Ali wafat, kita langsung ke masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in ada majelisnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu punya murid namanya Wasil bin Atha. Tadi di masa sahabat ya, sebelum masuk tabi'in, di generasi junior sahabat, generasi junior. Jadi sighar sahabat. Nah, sebelum masuk tabi'in, nama Ahlussunnah wal Jamaah sudah mulai disebut. Yang menyebutkan siapa? Yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu menyebutkan beliau itu ahli tafsir Al-Quran, makanya dijuluki Turjumanul Quran karena ahli menafsirkan Al-Quran. Ketika beliau menafsirkan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, tafsirkannya bagaimana? Fa ammal ladzina yabyaddu wujuhu fa ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nama ahlus sunnah wal jamaah mulai disebutkan pada masa generasi sahabat junior, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Sa'id Al-Khudri. Itu di masa sahabat junior, tetapi belum terlembagakan, hanya sekedar menyebutkan sebagai golongan yang senantiasa tetap istiqomah mengikuti ajaran Nabi, mengikuti ajaran para sahabat. Namanya apa? Ahli sunnah wal jamaah. Kemudian masuk masa tabi'in. Masa tabi'in ada Hasan Al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atha. Ini muridnya nyeleneh. Akhirnya ketika ngaji disuruh keluar. Metu kowe, murid kok kayak guru beda karo aku. Metu disuruh keluar. I'tazil anna. Nah, i'tazil suruh keluar. Ahmad keluar. Gitu misalkan. Contohnya kayak gitu. Ini pikiranmu berbahaya, keluar. Itu di majlisnya Hasan Al-Basri, suruh keluar, i'tazil, sehingga menjadilah sebuah golongan yang namanya Mu'tazilah. Nah, sebenarnya namanya itu ahlul adli wat tauhid. Jadi Mu'tazilah itu namanya ahlul adli wat tauhid. Jadi pengikut pemilik keadilan wat tauhid dan monoteisme, itu namanya. Kemudian muncul lagi yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani, yaitu aliran sekte Qadariyah. Kalau Qadariyah itu Qadariyah. Jangan ngomong Qadariyah. Qadariyah Qadariyah itu yang punya pandangan bahwasanya manusia itu bisa menciptakan kemampuan sendiri. Jadi Allah itu ya nggak mulus-mulus kayak gitu. Kita pokoknya berbuat ya karena diri sendiri, bebas melakukan apapun. Tokohnya namanya Ma'bad al-Juhani. Jadi ada free will, bebas kehendak. Manusia itu punya kebebasan berkehendak, bebas. Muncul lagi golongan yang dibawa oleh Jahm bin Safwan, namanya golongan Jabariyah atau Jabriyah. Ya, jadi ini fatalism. Fatalism itu Allah lah yang menciptakan perbuatan kita itu seolah sebagai wayang, jadi boneka. Jadi Allah itu dalangnya, kemana-mana disetir. Itu fatalism yang dibawa oleh Jahm bin Safwan. Nah, kemudian masuk era Imam Madhab. Masuk era Imam Madhab. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian masuk Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Pada masa ini juga Ahlussunnah wal Jamaah belum terlembagakan, belum terinstitusikan. Nah, kalau dalam istilahnya Imam Malik bin Anas, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu ya yang bukan Syiah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, itu ya Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya itu. Pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mayoritas kaum muslimin yang bukan Syiah,
bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Itu pendapat Imam Malik bin Anas. Jadi sesederhana itu. Itu sebagai, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai pembeda antara golongan yang dianut oleh mayoritas dengan golongan-golongan sempalan seperti Syiah, terus apa lagi? Qadariyah, Jabariyah, tambah lagi ada Murji'ah. Itu di masa Imam Madhab 4 ya, Imam 4. Kemudian setelah itu masuk era abad ketiga, paruh kedua abad ketiga Hijriyah, masuk ke abad keempat, yaitu hadir Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ada di Baghdad. Baghdad di mana? Di Irak. Kemudian satu lagi ada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ada di mana? Di Khurasan. Jauh sekali, keduanya nggak pernah SMS-an, nggak pernah kirim surat, tidak kenal satu sama lain karena jarak yang sangat jauh. Zaman dulu nggak mungkin pakai pesawat, imbokan nggak mungkin, surat-suratan nggak tahu. Jadi keduanya nggak pernah bertemu. Meskipun nggak pernah bertemu, tetapi hasilnya hampir sama karena sama-sama menghadapi aliran-aliran sempalan. Pada masa inilah, pada masa Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah terinstitusikan, terlembagakan. Dibangunlah argumen-argumen dalilnya, dibangunlah dalil-dalilnya, dibangunlah bantahan-bantahan terhadap sekte-sekte sempalan, dibangun itu dalil-dalilnya sama Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi yang bangun dalil-dalilnya, argumentasinya, dikokohkan hujah-hujahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu pada masa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, masanya Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, jadi sudah mulai muncul, jadi abad ketiga Hijriyah. Abad ketiga Hijriyah sudah mulai masuk ke abad keempat. Begitu. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari itu lahirnya tahun 263 Hijriah, berarti abad ketiga. Wafatnya sudah lewat tahun 300-an, berarti sudah ke abad keempat Hijriah. Nah, itu sudah mulai terlembagakan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi di abad ketiga ini, abad ketiga Hijriah itu masa-masa keemasan dalam agama Islam. Masa-masa al-asru al-dhihab. Jadi masa emas, masa supremasi Islam. Karena pada masa waktu itu dalam bidang hadis lahir Al-Imam Al-Bukhari, nulis kitab apa? Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim nulis kitab Sahih Muslim. Lahir Imam Abu Dawud, nulis Sunan Abu Dawud. Lahir Ibnu Majah, nulis Sunan Ibnu Majah. Lahir Imam An-Nasa'i, nulis Sunan An-Nasa'i. Lahir Imam At-Tirmidzi, nulis Sunan At-Tirmidzi. Jadi di abad 3 Hijriah ini banyak ulama-ulama kaliber yang sangat tinggi derajatnya, ulama-ulama keren. Jadi di abad 3 Hijriah, di abad 3 Hijriah itu masa-masa keemasan Islam, lahir tokoh-tokoh besar. Dalam bidang hadis tadi muncul ulama-ulama besar. Siapa sih yang nggak kenal Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu kalau ngaji ya kayak ini, kayak Kang Ahmad, kayak Kang Tahrir, hanya mendengarkan, Kang Ito mendengarkan. Tapi kalau sudah keluar majelis, apa yang tadi disampaikan oleh guru dari pertama ngomong sampai akhir ngomong bisa diulang persis sama persis. Ada bedanya. Jadi rekam langsung, Imam Bukhari itu rekam kelasnya Imam Al-Bukhari. Nanti waktu tahdir kalau keluar ulama ditanya, tadi pembukaannya gimana? Langsung berulang. Itu kelasnya Imam Bukhari. Sekarang nggak ada lagi. Sampai tutup persis sama. Makanya beliau hafal hadis ratusan ribu, 600 ribu hadis hafal, sanad sama matanya. Atas sana dari sini, saya dari sini, saya dari sini, kayak gitu hafal sama isi hadisnya. Itu Imam Al-Bukhari. Pas nanti dia ngomong, kok kayak gitu sih nggak pernah nyatet hadisnya. Iyainya lagi ngomong hadis sampai ngomong kayak gitu. Akhirnya dibuktikan, saya menghafal semua. Pernah pergi Imam Bukhari, pernah pergi ke suatu daerah, diuji sama ulama-ulama hadis. Hadis-hadis diacak-acak, di standarnya diganti-ganti, namanya diganti-ganti, dirubah-rubah semua. Kemudian ditejar Imam Bukhari, disusun yang benar bagaimana, disusun lagi semuanya, hafal di luar kepala. Itu Imam Bukhari sekelas inilah yang tadi dari Imam Tirmidzi. Setelah kali lama nanti keluar sudah hafal, sudah rekam, itu di HP sih, tinggal diputar HP-nya, tinggal diputar. Ya karena sesuai dengan zaman, udah nggak ada kelasnya Imam Bukhari, ada HP itu bisa ngerekam. Dulu kan nggak ada, semuanya
serba. Imam Syafi'i kalau kemana-mana, kalau bepergian, telinganya ditutup. Kalau nggak ditutup nanti semuanya hafal. Semua omongan orang-orang hafal semua. Gitu. Jadi Imam Syafi'i kayak gitu. Jadi kalau ngaji ya cepet banget paham, langsung menerima. Namanya juga waliullah kan, udah ilmunya langsung disor. Itu Imam Syafi'i. Itu Imam Bukhari lahirnya di abad ketiga. Jadi ulama-ulama yang luar biasa, yang rela jalan kaki, rela panas-panasan ngaji, nyari satu hadis, keliling, bukan hanya keliling kampung, keliling dunia, jalan kaki, naik kuda, naik onta, cuma nyari satu hadis, sampai mengumpulkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari sebagai kitab yang paling sahih sesudah Al-Qur'an. Itu Sahih Al-Bukhari. Itu lahirnya di abad ketiga. Nah, setelah imam-imam itu lahirlah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, kemudian terkait hadis, terkait tasawuf juga muncul ulama besar. Ada Al-Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Dalam bidang fikih muncul murid-murid dari Imam Syafi'i, muncul murid-murid dari Imam Abu Hanifah, murid-murid yang jos, yang luar biasa, yang meneruskan pemikiran, pandangan-pandangan Imam Al-Haris. Itu di abad berapa? Ketiga Hijriah. Disitulah lahir Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di Baghdad. Satunya lagi Abu Mansur Al-Maturidi. Lahir keduanya itu di abad ketiga Hijriah. Nah, pada masa abad ketiga Hijriah, mazhab yang paling banyak berkembang pada waktu itu yaitu Mu'tazilah. Paham apa? Mu'tazilah. Karena paham ini didukung oleh khalifah dinasti Abbasiyah. Jadi didukung oleh pemerintahan, didukung presiden pada waktu itu tiga periode berturut-turut, mulai dari Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim, Khalifah Wasik, semuanya dukung paham Mu'tazilah. Nah, setelah itu baru muncul Khalifah Mutawakkil yang menghapus mazhab Mu'tazilah menjadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ketika Mu'tazilah itu benar-benar banyak berkembang, paham Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran bukan kalamnya Gusti Allah, yang mengatakan Allah itu nggak punya sifat. Kalau kita punya sifat nggak bisa Allah punya. Kalau Mu'tazilah enggak, Allah itu tidak bersifat. Makanya Mu'tazilah itu ahlul adli wa tauhid. Tauhid itu artinya Allah nggak tidak punya sifat, nggak ada sifatnya. Itu Mu'tazilah. Quran itu makhluk, Quran itu baru. Kalau kita apa? Quran adalah kalamnya Gusti Allah, sifatnya qadim. Mu'tazilah enggak. Nah, pada waktu itulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berjuang membangun fondasi-fondasi Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diwariskan oleh salafus salih, dipraktikkan oleh sahabat Nabi, dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, dibangun argumentasinya, ditulis dalam kitab. Nah, makanya kalau kita pengen punya warisan ke generasi berikutnya yang harus nulis buku, nulis kitab. Seandainya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nggak punya kitab, maka ya sangat mustahil menjadi imamnya dalam bidang akidah, karena nggak ada bukunya, nggak ada bukti otentiknya. Nulis kitab, datang majlis Mu'tazilah, ajak ke debat. Nah, akhirnya kuat kokoh bangunan Ahlussunnah wal Jamaah yang dikomandoi oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu jasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama besar, dilanjutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Haramain, Imam Juwaini, dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dilanjutkan oleh imam banyak sekali, ada Imam Ar-Razi, kemudian ada Imam As-Sanusi. Imam Sanusi inilah yang mulai menyederhanakan. Kalau dulu kalau bahas ilmu akidah sampai kotak kepalanya pusing, sama Imam As-Sanusi dimudahkan. Ada sifat wajibnya Gusti Allah ada berapa? 20. Itu yang ngumpulin Imam As-Sanusi. Sifat mustahilnya ada berapa? 20. Sifat jaiznya berapa? 1. Sifat wajib Nabi Rasul ada 4. Sifat mustahilnya ada 4. Jaiznya ada 10. Semuanya dijumlah jadi 50. Qaidul iman. Ada sifat wajib bagi Allah, wajib akli. Ada sifat mustahil akli, jaiz akli. Maksudnya apa sifat wajib? Kalau nggak ada, ketiadaannya itu tidak masuk akal. Kalau mustahil, keadaannya masuk akal. Kalau ada
keadaannya itu tidak masuk akal. Kalau ada malah jadi tidak masuk akal. Kalau wajib, ketiadaannya tidak masuk akal. Kalau mustahil, keberadaannya tidak masuk akal. Kalau jaiz, ada dan tiada tetap masuk akal. Itu. Kalau wajib wujud, kalau nggak ada wujud masuk akal nggak? Ya enggak. Lagi anak-anak hakim sih ketimbang sih masih gawe kayak gitu. Anak pitik, anak pitikan, sama sih gawe anak langit. Masuk akal orang yang dalam anak. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Makanya pakai dalil-dalil akli, rasional. Karena Islam itu dakwahnya bukan hanya kepada orang Islam, dakwahnya kepada orang-orang di luar Islam. Kalau orang luar Islam di dalil Quran enggak percaya apa enggak? Dia enggak mau, makanya pakai dalil akal, rasional, sehingga banyak sekali orang-orang yang masuk ke agama Islam di tangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Luar biasa. Itu era-era di lahirnya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sejarah kemunculannya, mulai dari masa Nabi sudah ada belum? Belum. Tapi walaupun belum ada nama, praktiknya sudah ada belum? Sudah. Namanya belum ada, praktiknya sudah ada. Kemudian setelah Nabi, masa sahabat Abu Bakar sudah muncul nama Ahlus Sunnah wal Jamaah belum? Belum. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab sudah muncul belum? Belum. Kemudian masa Utsman sudah muncul belum? Belum. Masa Ali sudah muncul belum? Belum ya, belum. Nanti munculnya di era sahabat junior. Itu pun baru nama, belum institusi, belum terlembagakan istilahnya lah. Yang masih disebut. Pokoknya hanya munculnya di tafsirnya Ibnu Abbas. Kemudian masa Ali terjadi apa? Perpecahan. Muncul terjadi perang Jamal, perang Onta, perang Siffin di daerah Siffin. Kemudian muncul Khawarij, muncul Syiah, Qadariyah. Nanti di era tabi'in ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Kemudian masa Imam Madhab sudah mulai dikasih definisi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti bukan Syiah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Kemudian setelah itu eranya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi sudah mulai terlembagakan. Terlembagakan itu maksudnya apa? Sudah dibangun argumentasinya, dibangun dalilnya itu. Kemudian hujah-hujahnya dibangun, ditulis kitab, diajarkan ke muridnya nulis kitab mening, ngajarna mening liyane, nulis kitab mening sambung menyambung sampai sekarang. Nah, makanya banyak sekali ulama-ulama yang berafiliasi kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kita termasuk Asy'ariyah, madhabnya madhab Asy'ari karena mengikuti Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya di pondok pesantren dari kecil kita belajar aqidatul awam, belajar lagi qaidatul badiyah, belajar kifayatul awam, belajar bijan qoli, belajar umul barohid. Itu kan afiliasinya kepada madhab Asy'ari. Itu makanya kita yang madhab Asy'ari dari kecil sudah dikenalkan wujud, tidak, bako sampai berakhir. Tandanya kita pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, itu sejarah kapan nama Aswaja itu muncul. Nah, kemudian bagaimana sih posisi madhab Asy'ari, madhab Maturidi? Mengapa NU itu sampai memilih pilihan kepada keduanya? Salah satu dari keduanya. Pertama, karena diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di dunia. Jadi sudah menjadi hal yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya'nya Ibhaq Sadatil Muttaqin mengatakan, "Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Jadi ketika disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah pengikut madhab Asy'ari, pengikut madhab Maturidi. Jadi sudah menjadi pengetahuan umum. Kalau yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksud ya pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian kedua imam ini menjadi rujukan umat Islam, mayoritas rujukan umat Islam. Nah,
Ini bisa dicek di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Bahwasanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dan ulama-ulama sesudahnya menjadi rujukan dalam bidang agama oleh mayoritas kaum muslimin. Itu disebutkan dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, qala Syihab Al-Khafaji rahimahullahu taala fi Nasimil Riyad. Syihab Al-Khafaji berkata dalam Nasimil Riyad, wal firqah an-najiyah, golongan yang selamat hum Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Wa fi hasyiatis Syanawani ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah hum Abul Hasan Al-Asy'ari wa jama'ah, yaitu mereka adalah siapa? Yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari dan jamaahnya, wa jama'atul ahli sunnah wa immatul ulama, dan para imam-imam ulama. Di anna Allah Ta'ala ja'alahum hujjatan ala khalqihi, karena Allah menjadikan mereka sebagai hujjah terhadap makhluknya. Wa ilaihim tafsirul ammatu fi dinihim, mereka dijadikan rujukan oleh orang awam dalam bidang agama. Jadi mayoritas kaum muslimin di dunia akidahnya mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Berarti kita selaku orang NU, akidahnya adalah akidah yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di dunia. Alhamdulillah. Jadi enggak asal-asalan Hadratus Syekh itu menetapkan memilih mazhab Asy'ari sebagai rujukan dalam bidang akidah, karena mereka diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di dunia. Ulama-ulama yang menjadi pengikutnya juga sangat banyak sekali. Tadi disebutkan ada Imam Haramain, Imam Juwaini, Imam Ghazali juga pengikut mazhab Asy'ari, Imam Fakhruddin Ar-Razi juga pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Sanusi pengikutnya, kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sampai ulama-ulama zaman sekarang mayoritas mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kita orang itu enggak sendirian dalam mengikuti mazhab Asy'ari, itu nyata menjadi mayoritas yang paling banyak. Lalu muncul pertanyaan, apakah mereka membuat akidah baru? Ya tidak. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak membuat akidah baru. Dijelaskan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah karya Tajuddin As-Subki menjelaskan, "I'lam anna Abul Hasan lam yubdi' ra'yan." Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak membuat pendapat yang baru. Wala yunshi' madhhaban, enggak buat madhab-madhab yang baru. Wa innama huwa muqarrirun li madahib salaf. Jadi Imam Abul Hasan hanya menguatkan madhab-madhab salaf. Munajirun amma kanat alaihi sahabat Rasulillah, menguatkan, mengokohkan, mendukung, membela apa yang menjadi pijakan para sahabat. Fal intisabu ilaih, lalu kenapa sih ada istilah mazhab Asy'ari? Fal intisabu ilaih, adapun penamaannya, penisbatannya, innama huwa bi'tibari annahu aqada ala tariqis salaf nitaqan wa tamassaka bihi wa qama al-hujjaj wal barahin alaih wa sara al-muqtadi bihi fi dzalika salik sabilahu fi dalail yusamma Asy'ariyah. Karena beliaulah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengokohkan dasar-dasarnya, memunculkan hujah-hujahnya, menetapkan hujah-hujahnya, menetapkan argumentasinya, sehingga orang yang mengikutinya dinamakan Asy'ariyah. Jadi beliau nggak membuat madhab baru dalam akidah. Jadi jangan sampai salah. Kenapa kamu akidahnya nggak ngikutin Nabi sih? Kayak gitu. Kok malah ngikutin Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita ngikutin Abul Hasan Al-Asy'ari, beliaulah yang mulai membuat argumentasinya mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Diramu oleh beliau, kita tinggal menikmati, tinggal makan, tinggal menghabiskan, tinggal melahap. Yang masak siapa? Yang masak Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, masak dari Al-Quran, masak dari hadis, kemudian dari rasio, dari akal, dari akli. Dimasak, kita selaku orang awam tinggal menikmati. Itu maksudnya. Jadi Imam Abul Hasan nggak buat akidah baru. Jadi beliaulah yang
membangun fondasi-fondasi argumen, fondasi-fondasi dalilnya ditulis dalam kitabnya. Nah, terakhir lalu Ahlussunnah wal Jamaah itu sekarang itu menjadi klaim dari dua golongan. Ahlussunnah wal Jamaah diklaim oleh dua golongan. Pertama, pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kira-kira jumlahnya banyak atau sedikit? Mayoritas. Yang kedua diklaim oleh pengikut Ibnu Taimiyah yang sekarang dikenal dengan Wahabi, abad ke-19 berganti nama menjadi Salafi. Menurut malu namanya. Jadi Salafi. Jadi sampai sekarang klaim Ahlussunnah wal Jamaah itu dua ini. Kita yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah nggak ngaku kalau dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mah Ahlul Adli wal Tauhid. Khawarij yang nggak ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mah Ahlus Syurat, orang yang menjual diri kepada Allah. Syiah ngaku Ahlussunnah wal Jamaah bukan? Ya bukan, ya Syiah itu. Fansnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekarang Ahlussunnah wal Jamaah diklaim oleh dua golongan, yaitu kita pengikut mazhab Asy'ari dan yang satunya mazhabnya Ibnu Taimiyah yang kemudian oleh golongan dinamakan golongan Wahabi. Abad 19 ganti nama menjadi Salafi. Lalu kira-kira sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah yang mana? Yang mana? Ya tentunya yang pengikut mazhab Asy'ari, pengikut mazhab Al-Maturidi. Alhamdulillah, karena jumlahnya mayoritas, sedangkan yang ikuti Ibnu Taimiyah jumlahnya minoritas. Jumlahnya sangat sedikit. Ulama-ulamanya juga sangat sedikit. Kalau Anda punya sanad kitab, sanad Al-Qur'an, pasti di dalamnya ada ulama pengikut mazhab Asy'ari. Kalau ada orang yang mengkafirkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, padahal di situ di sanad Quran ada murid-murid yang pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, berarti kafir pangisol sanadnya. Orang-orang Wahabi kalau punya sanad Quran pasti ada yang mengikutnya Abu Hasan Al-Asy'ari, itu nggak bisa lepas karena memang ulama-ulama di mazhab Asy'ari itu sangat banyak di seluruh dunia. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan terkait materi kita malam hari ini, sejarah Ahlussunnah wal Jamaah mulai dari nama sampai institusinya. Kemudian ke depan pertemuan berikutnya tinggal kita memperdalam tentang biografi, bisa memperdalam biografi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, biografi Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian kita belajar tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Nanti dibagi lagi ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Kita juga bisa belajar nanti tentang Al-Quran, kalamullah atau makhluk, dalilnya apa. Kita juga bisa belajar tentang perbuatan manusia, bagaimana teorinya dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang dapat kita pelajari dalam kajian-kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus kita hidup-hidupi, jangan sampai ini ditinggalkan. Walaupun membuat Kang Rahmat ngantuk, tapi ini menjadi bekal kita karena ini berupa akidah yang harus kita pahami selaku mukallaf. Selaku mukallaf harus tahu akidah. Nah, kalau kita masih orang awam ya tingkatannya cukup ngaji aqidatul awam, udah beres gitu. Kalau udah paham aqidatul awam, sudah ngaji berarti ya sudah cukup sebenarnya. Aqidatul awam, akidahnya wong awam, nanti naik lagi ke atas. Masa kelasnya Fadil Ansor cuma aqidatul awam. Itu aqidatul awam kan kelasnya DTA ya. DTA kelas CV kelas 1 madrasah harus naik lagi. Nanti kita belajar dalil-dalilnya. Kalau aqidatul awam kan udah beres, sudah matang. Nanti kita belajar tentang pandangan ulama, dalil-dalil argumentasinya. Nah, itu yang perlu pelajari. Kalau sudah selesai tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti belajar fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Fikih mengapa kita bermadhab, belajar biografi Imam Madhab. Kemudian kita belajar tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa kita bertasawuf, mengapa kita memilih Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Jadi Abdul Qasim Al-Junaidi ini julukannya adalah Syekhut Thaifah As-Sufiyah wa Sayyiduha. Jadi pimpinannya para sufi. Jadi kita pilih karena pimpinannya.
Kemudian dalam tasawuf ada beberapa tokoh-tokoh bisa kita kaji biografinya. Kemudian setelah itu kita bisa belajar ke-NU-an, bisa belajar paham keagamaan NU, bisa belajar sejarah-sejarah NU sehingga menguatkan kita dalam Nahdlatul Ulama. Jadi kita ber-NU bukan hanya ikut nenek moyang, ikut bapak, ikut kakek, tapi kita tahu dasarnya sehingga semakin meyakinkan kita untuk berjuang berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Itu barangkali dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Dr. Ali Mahfud Sehasi yang telah menyampaikan sejarah ahli sunnah wal jamaah mulai dari sejarah Kanjeng Nabi sampai Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, mungkin dari penyampaian yang beliau tadi dijelaskan atau dipaparkan, monggo ada pertanyaan. Dikasih 3 pertanyaan. 3 pertanyaan saja, setelah itu tutup gitu. Doa tutup. Monggo pada sahabat-sahabat yang mau bertanya mengenai apa yang telah dipaparkan atau disampaikan mengenai sejarah akidah ahli sunnah wal jamaah. Mus, monggo Mas Mus, tanya. Terima kasih kepada beliau Dr. Ali Mahfud Sehasi yang telah menyampaikan sejarah ahli sunnah wal jamaah mulai dari sejarah Kanjeng Nabi sampai Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, mungkin dari penyampaian yang beliau tadi dijelaskan atau dipaparkan, monggo ada pertanyaan. Dikasih 3 pertanyaan. 3 pertanyaan saja, setelah itu tutup gitu. Doa tutup. Monggo pada sahabat-sahabat yang mau bertanya mengenai apa yang telah dipaparkan atau disampaikan mengenai ibadah ya Allahumma anta rabbi, bareng ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali afdal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rangkaian acara demi acara telah dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, laksanakan pada kajian malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari para ulama ulama. Amin. Sebelum tutup acara pada malam hari ini, saya sebagai moderator CV moderator CV time. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata, salah ucapan, salah tingkah. Kula aturaken maaf pada semuanya. Dimaafkan ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa baqul muqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.